Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Faradika Puspakanigara dari PSIK 5B. Di sini saya ingin mengumpulkan video evaluasi tentang pijat bayi. Nah, tujuannya yaitu untuk merangsang perkembangan bayi, terus kemudian mencegah posisi yang salah. Karena bayi kan sedang aktifnya pergerakannya, aktif sekali. Nah, itu untuk mencegah posisi yang salah pada bayi. Nah, terus tujuannya juga yaitu untuk mencegah adanya kontraktur dan merangsang virtual dan auditori pada bayi. Nah, pada bayi sendiri yaitu untuk kenyamanan bayi, terus kemudian tidur bayi menjadi berkualitas, terus kemudian bayi menjadi lebih tenang. Nah, pijat bayi ini dilakukan sehari bisa dilakukan 2 kali, yaitu pada pagi dan malam hari. Pada pagi yaitu saat bayi akan mandi, dan pada malam hari yaitu ketika bayi akan tidur. Nah, itu akan menjadikan bayi tidurnya lebih nyaman dan tenang. Nah, kemudian yang perlu disiapkan alat yaitu seperti kita menyiapkan lingkungan ruangannya, kita siapkan terlebih dahulu, terus kemudian bayi diletakkan di atas bed. Terus selanjutnya kita lihat sirkulasi udaranya, baik itu AC maupun jika tidak menggunakan AC, atau kita lihat jendelanya, kita lihat sirkulasi udara pada jendela tersebut. Nah, pastikan lagi kita sudah mencuci tangan dan kuku tidak panjang dan tidak kotor. Kita juga perlu menyampaikan pada ibunya, jika ibunya ketika ingin memijat bayinya, pastikan ibunya yang akan memijat yaitu sudah mencuci tangan dan kukunya tidak panjang dan tidak kotor. Nah, setelah itu alat selanjutnya yaitu ada handuk. Handuk ini sebagai alas, ini handuknya. Nah, setelah handuk kita siapkan baby oilnya. Ini baby oilnya. Baby oil ini digunakan untuk memijat bayi supaya licin. Nah, terus setelah itu kita perhatikan, jika kita akan memijat bayi, lebih baik usahakan jangan memijat bayi ketika bayi sedang lapar atau bayi setelah makan, karena nanti dapat menyebabkan bayi akan muntah jika setelah makan. Nah, seperti itu. Langkah lebih baiknya itu kita melakukan pemijatan pada bayi itu sekitar setelah makan, sekitar waktu itu kurang lebih 1 jam setelah makan jaraknya. Nah, terus kemudian alas yang digunakan yaitu harus alas yang rata dan lembut. Ini ada alas, kemudian ada handuk, saya buat alas juga. Nah, kita perlu memperhatikan, yang perlu saya tekankan yaitu kita perhatikan usia bayi, yaitu sebagai titik pusat kita memijatnya. Kita memijat itu harus disesuaikan dengan usia bayi tersebut. Nah, pertama yaitu kita akan membuka bedongnya. Kita buka dulu bedong bayinya. Nah, jika bayi menggunakan baju atau pakaian, kita juga lepas, kita lepas pelan-pelan. Dan kita tarik ke atas, tarik kepala. Nah, jika bayi menggunakan popok atau celana dalam, kita tidak perlu untuk melepasnya, tidak apa-apa saat pemijatan, cukup bajunya saja atau pakaian atasnya saja sama bedong. Nah, kita singkirkan. Nah, setelah kita melepas bedong sama baju bayi tadi, usahakan kita sudah mencuci tangan dan kukunya tidak panjang dan tidak kotor. Nah, saya sudah cuci tangan dan kuku saya tidak panjang dan tidak kotor. Nah, terus kemudian kita menyiapkan baby oil dan handuk. Handuknya sudah saya pakai buat alas ya. Nah, terus setelah itu kita sudah mengkondisikan lingkungan, terus sudah membaca rekam medis, dan saya sudah meminta izin juga pada ibu bayi. Nah, terus setelah itu kita menggunakan baby oil secukupnya. Yang pertama akan kita pijat yaitu bagian bawah terlebih dahulu, yaitu bagian kaki. Nah, pertama ini kita menggunakan cara perahan India. Nah, ini punggung tangan kita di atas. Nah, ini perahan India ini dari atas ke bawah seperti ini. Nah, ini tidak ditentukan harus berapa kali atau berapa lama, tetapi sesuai kebutuhan saja ya. Setelah perahan cara India, kita lanjut ke perah dan putar. Nah, ini masih sama, ini dari atas ke bawah, ini dengan cara memutar seperti ini, perah dan putar.
Ini juga disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Nah, setelah perah dan putar, kita berlanjut ke telapak kaki. Nah, kita urut dengan ibu jari naik ke atas. Nah, kemudian tarikan lembut jari-jari. Nah, ini dengan ibu jari dulu naik ke atas ya. Setelah itu kita lakukan tarikan lembut pada jari-jarinya. Tidak usah kuat-kuat atau kencang-kencang, kita pelan-pelan saja, lembut saja. Setelah telapak kaki, kita lakukan gerakan peregangan, yaitu bentuk C. Nah, bentuk C ini yang telunjuk ini untuk mendorong jari kaki, kemudian yang jempol ini untuk menekan tumit ke atas, kemudian kita tahan 3 detik. Nah, jika sudah, kita ke titik tekan. Titik tekan ini yaitu telapak kaki menggunakan jempol, yaitu ada di 3 titik, yaitu bawah, tengah, serta atas. Bawah, tengah, atas. Bawah, tengah, atas. Nah, setelah titik tekan, kita lanjut ke punggung kaki bayi. Nah, ini dengan ibu jari, punggung kaki dengan ibu jari urut ke bawah seperti ini. Dengan ibu jari urut ke bawah yang punggung kaki. Terus kita lakukan perah atau peras dan putar pergelangan. Nah, menggunakan 2 jari ya, seperti ini. Nah, jika sudah yang perah dan putar pergelangan, kita lakukan cara selanjutnya, yaitu perahan cara Swedia. Tadi kan cara perahan cara India yang pertama kali tadi. Sekarang kita perahan cara Swedia, yaitu dari bawah ke atas. Tadi kan kalau yang India dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas, seperti ini. Tangannya di atas sini masih sama, dari bawah ke atas ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan cara menggulung, ini dari atas ke bawah, menggulung dari atas ke bawah. Nah, jika sudah, kita ganti ke kaki yang satunya. Caranya sama persis sama yang kaki yang kita lakukan pemijatan pertama tadi. Nah, seperti itu caranya. Jika kaki kanan dan kiri sudah selesai, ini juga ada gerakan tahap akhir, yaitu merapatkan kaki, kemudian tarik ke bawah, nah terus diusap. Nah, seperti itu. Baik, pijat bayi pada bagian kaki sudah selesai, kemudian kita lanjut ke bagian perut. Nah, mohon maaf, saya posisikan horizontal terlebih dahulu. Nah, bagian perut ini yaitu untuk tujuannya untuk merangsang peristaltik usus. Nah, yang pertama yaitu ada gerakan mengayun sepeda seperti ini. Dari perut tarik ke bawah. Terus gerakan yang kedua yaitu gerakan mengayun sepeda dengan kaki diangkat. Bedanya ini dengan kaki diangkat, ini dari perut sampai ke kaki, sampai ke bawah. Nah, sambil kaki diangkat. Terus gerakan selanjutnya ini sesuai kebutuhan ya, tidak usah berapa kali, nggak ditentukan. Nah, terus gerakan bulan matahari, yaitu gunakan kedua jari, yang kanan itu membentuk setengah lingkaran dan yang kiri yaitu membentuk full lingkaran. Caranya dilakukannya yaitu searah dengan jarum jam seperti ini. Ini juga disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Jika sudah, kita lakukan gerakan I love you. I yaitu yang pertama mengusap tangan bagian kiri terlebih dahulu dari atas ke bawah. I. Nah, terus L yaitu bentuk L terbalik. L terbalik seperti ini. Maaf. L terbalik. Terus yang U itu juga U terbalik. Jadi U terbalik itu seperti ini. Dari sini aja ya. U terbalik. Nih. Nah, jika sudah, kita melakukan gerakan jari-jari melingkar. Nah, ini bisa dari kanan terlebih dahulu, yaitu ini untuk
merangsang gerakan peristaltik usus tadi. Seperti ini, jari-jari melingkar. Nah, baik, sudah bagian perut sudah selesai kita lakukan pemijatan, kemudian kita berlanjut ke bagian dada. Nah, bagian dada ini yang pertama yaitu gerakan agar sesuai dengan jantung, kita tempatnya tetap pasin di jantung, yaitu gerakannya itu seperti menyilang kanan kiri gitu, dari bawah ke atas seperti ini. Ini juga disesuaikan. Terus yang kedua yaitu gerakan butterfly atau kupu-kupu, yaitu dada ke atas, terus kemudian ke samping, bawah, terus kemudian ini ke kanan, ke kiri, terus kita lanjut lagi, balik lagi ke tengah, seperti itu terus. Nah, bagian dada cukup 2 gerakan saja, 2. Bagian dada sudah selesai dilakukan pemijatan, terus kita lanjut ke bagian tangan. Bagian tangan kita lihat terlebih dahulu di bagian ketiaknya apakah ada benjolan atau tidak. Kalau ada, kita hentikan terlebih dahulu pemijatannya. Kita tidak bisa melakukan pemijatan ketika ada benjolan. Nah, ini kita cek. Ini saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah dicek, ini tidak ada benjolannya. Terus kemudian kita lakukan cara yaitu prahindia. Nah, prahindia yang pertama tadi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah seperti ini. Terus juga masih sama, perah dan putar dari atas ke bawah. Tadi perah putar dari atas ke bawah, disesuaikan dengan kebutuhan, jangan lupa. Nah, kemudian kita membuka telapak tangannya. Terus kita lakukan tarikan lembut jari-jari pada tangan. Nah, tarikan lembut. Jika sudah, kita langsung ke punggung tangannya. Punggung tangannya yaitu kita melakukan perah dan putar bagian pergelangan menggunakan 2 jari seperti ini. Tidak lupa bagian punggungnya tadi bisa menggunakan jempol seperti ini ya. Nah, terus kita lakukan teknik Swadia. Teknik Swadia yaitu kebalikannya dari teknik India, yaitu dari bawah ke atas atau telapak tangan ke atas seperti ini. Nah, jika sudah, kita lakukan pergerakan yaitu menggulung dari atas ke bawah. Nah, menggulung ya. Nah, baik, bagian tangan sudah selesai, pemijatan bagian tangannya. Terus kita sekarang ke bagian muka, yaitu menyetrika dahi, yaitu pakai jari, bisa geser untuk ke kanan dan ke kiri. Nah, yang pertama itu menyetrika alis terlebih dahulu seperti ini, kanan dan kiri. Bagaimana ya, gini. Nah, kanan dan kiri. Terus kemudian senyum satu itu pinggir alis ini tarik ke bawah mata seperti ini, pakai 2 tangan sampai ke bawah mata. Terus kemudian senyum 2 yaitu dari bawah hidung ditarik ke samping sampai dekat telinga. Bawah hidung tarik ke samping sampai dekat telinga. Bawah hidung samping sampai dekat telinga. Bawah hidung samping sampai dekat telinga. Terus senyum 3 yaitu bawah mulut, tarik samping naik atas ke telinga. Tarik samping sampai ke atas telinga. Samping sampai atas telinga. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau yang senyum 3 ini ada lagi, yaitu sampai lewat belakang telinga, maju lagi sampai dahu, sampai belakang telinga sampai dahu, lagi dari mulut samping sampai telinga, belakang telinga, terus balik lagi ke dagu. Nah, jika sudah,
tadi. Terus kita lakukan pergerakan melingkar, yaitu bulat-bulat kecil dari dagu sampai belakang telinga sampai depan. Itu bulat-bulat kecil dari dagu ya. Terus kemudian sampai belakang telinga bulat-bulat, terus sampai dagu lagi. Baik, bagian muka sudah. Terus kita lanjut ke bagian punggung. Nah, kita tengkurapin terlebih dahulu bayinya. Nah, tengkurapin. Nah, kita bisa lakukan gerakan maju mundur bagian punggung seperti ini. Nah, terus kemudian kita menyetrika punggung, yaitu dari belakang kepala sampai bawah. Nah, tangan yang kiri ini untuk menyangga pantat sampai bawah, dari belakang kepala sampai bawah. Terus kemudian selanjutnya yaitu menyetrika punggung dengan kaki diangkat dari belakang kepala sampai bawah kaki. Nah, selanjutnya gerakan melingkar yaitu putar-putar dari belakang kepala. Kita putar-putar menggunakan jempol atau ibu jari seperti ini, menggunakan dua tangan sampai pangkal punggung. Lagi sampai pangkal punggung. Nah, setelah itu kita lakukan gerakan menggaruk, yaitu ujung jari dari atas ke bawah menggaruk. Nah, seperti ini. Ini disesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, terus selanjutnya kita melakukan relax itu bebas, melakukan pijat pada bayi bagaimana saja, bebas. Nah, yang terakhir yaitu gerakan relaksasi. Mohon maaf, saya posisikan terlebih dahulu. Relaksasi yaitu tangan bayi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kemudian kita lakukan gerakan diagonal kaki dan tangan secara bergantian. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satunya 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian kaki menyilang, kita silangkan seperti ini. Nah, selanjutnya kaki ditekuk semua seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu kaki ditekuk satu persatu. Nah, seperti ini gantian. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satunya 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sekian evaluasi tentang pijat bayi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.